Baiklah, pada kesempatan kali ini kami mendiskusikan materi mengenai titrasi asam basa dan titrasi pengendapan. Kali ini saya mengambil topik mengenai titrasi asam basa. Asam basa. Saya meminta bantuan ChatGPT untuk memberikan beberapa referensi jurnal mengenai titrasi asam basa dan saya tertarik pada satu jurnal dengan judul Reagentless Acid-Base Titration for Alkalinity Detection in Water Samples. Saya juga kembali meminta ChatGPT untuk memberikan beberapa permasalahan menarik dari jurnal tersebut. Lalu saya pun tertarik dengan permasalahan pertama, yaitu di mana titrasi tradisional butuh larutan standar, baik asam ataupun basa dan indikator kimia, yang berarti dapat menambah biaya, sulit digunakan, dan berpotensi kesalahan manusia dalam penetesan atau pembacaan titik air. Sebelum saya kulik lebih dalam lagi, saya sudah mencari akreditasi jurnal ini menggunakan Simago dan telah terakreditasi Q1. Dan ini adalah jurnalnya sebelum saya terjemahkan. Lalu untuk mempermudah, saya gunakan bantuan Google Terjemahan untuk agar menjadi bahasa Indonesia. Lalu ini adalah jurnalnya yang sudah diterjemahkan. Jadi penelitian ini mengembangkan titrasi asam basa tanpa reagen untuk mengukur alkalinitas air laut. Prinsipnya adalah menghitung jumlah proton yang dilepaskan dari elektroda hingga pH larutan mencapai 4. Dengan cara ini, proses bisa dilakukan secara otomatis dan cocok untuk di lapangan. Nah, permasalahan yang diambil pada jurnal ini yaitu metode lama hanya bisa dilakukan di laboratorium, seperti HCl yang harus dibawa dan disimpan, serta tidak mendukung pengukuran yang real-time di laut. Akibatnya, data kualitas air sering terlambat, padahal kondisi laut bisa berubah dengan cepat. Jurnal ini juga telah memberikan solusi, yaitu mengganti reagen asam dengan elektroda polyalinin. Saat diberi tegangan, elektroda ini dapat melepaskan proton ke dalam sampel sehingga pH-nya akan turun. Sama seperti jika ditambahkan HCl. Namun keunggulannya proses ini lebih sederhana, aman, dan bisa diotomatisasi. Adapun mekanismenya yang pertama itu sampel air lautnya ditempatkan di sel mikrofluida. Lalu elektroda tadi akan melepaskan proton saat dialiri oleh listrik. Lalu untuk mengetahuinya dapat kita lihat ada sensor pH. Lalu kita pantau penurunan pH hingga mencapai 4. Jumlah proton yang dilepas dihitung dan hasilnya adalah nilai alkinitasnya. Namun untuk membandingkan solusi lain, di sini saya meminta ChatGPT untuk mencarikan jurnal solusi pembanding, dan saya tertarik dengan satu jurnal yang berjudul An Automated Microfluidic Analyzer for In situ Monitoring of Sweeter Total Alkalinity. Berikut adalah jurnalnya dan saya terjemahkan menggunakan Google agar menjadi bahasa Indonesia. Jadi jurnal ini membahas tentang sebuah pengembangan alat lab on chip otomatis. Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme alat bekerja dengan indikator bromokresol hijau yang dapat mendeteksi perubahan pH. Sistem dua sel optik memungkinkan hasil pengukuran yang lebih stabil dibandingkan dengan sel tunggal. Sehingga kesimpulannya, alat ini dapat dipakai untuk pemantauan jangka panjang di laut, bahkan hingga berbulan-bulan. Hasilnya pun tetap stabil dan sesuai dengan metode laboratorium. Sekian, terima kasih.